ta'ah, ketaatan, mentaati suami. Itu hak yang harus dia dapatkan, itu kewajiban yang harus istri tunaikan. Taat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini menyambung serial pernikahan yang kita bahas di 2 video sebelumnya. Modal juga tentunya untuk siapapun di antara kita yang ingin menikah atau bahkan sudah menikah, yaitu berkaitan dengan al-hukuk az-zawjiyah, hak-hak suami istri ya. Tentunya banyak yang harusnya kita bahas, tapi saya ingin fokuskan kepada 3 poin dasar saja. 1, berkaitan dengan hak yang suami dan istri itu bersyarat padanya, artinya harus sama-sama melakukan dan akhirnya mereka akan mendapatkan. Yang kedua yaitu hak istri, yang ketiga hak suami. Oke, yang pertama al-hukuk az-zawjiyah al-mushtarakah. Hak suami istri yang mereka berdua bersyarat padanya, artinya sama-sama harus melakukan hal yang sama dan mereka akan mendapatkan hasilnya juga sama-sama, yaitu al-ikram wal ihtiram, saling menghormati, saling memuliakan. Ini pondasi sekali pada sebuah pernikahan. Tentunya asam garam pernikahan mungkin Anda lebih banyak, tapi ulun rasa juga ulun cukuplah, karena sekarang 2021, saya menikah 2003, cukuplah. Akhirnya atau dengannya kemudian bisa kita berbagi. Al-ikram wal ihtiram, memuliakan dan menghormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 237, "Wala tansawul fadla bainakum." Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Artinya suami punya keutamaan, istri juga demikian. Suami punya kelebihan, istri pun juga demikian. Jangan pernah melupakan itu. Karena kalau misalnya seseorang hanya memandang kekurangannya saja, maka begitu banyak keutamaan, kelebihan akan tertutup. Harusnya cara memandangnya adalah terbalik. Ingat selalu kebaikan suami, keutamaan suami, kelebihan suami. Ingat selalu kebaikan istri, kelebihan istri, keutamaan istri. Niscaya kemudian kekurangan pasangan akan tertutup dengannya. Tapi kalau kemudian kekurangannya yang kita kedepankan, kekurangannya yang kita kemudian jadi prioritas, maka begitu banyak keutamaan, kelebihan akan tertutup, tidak pernah terlihat. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha ukhra. Janganlah seorang laki-laki, suami, membenci seorang wanita, istri, jika dia tidak menyukai darinya satu perilaku, niscaya dia akan menyukai begitu banyak perilaku, keutamaan, kelebihan, kebaikan yang lain yang begitu banyak. Katakanlah mungkin dia tidak pintar-pintar amat dalam memasak, istri, tapi subhanallah dia wanita yang cantik. Ketika punya anak dia penyayangnya luar biasa, tanggung jawabnya kepada rumah tangga, anak, dari keluarga yang baik-baik, bla bla bla, terlalu banyak. Atau mungkin si suami mungkin penghasilannya cukup ya, atau bisa dibilang pas-pasan lah ya. Bagi sebagian orang mungkin itu kekurangan. Oke, no problem.
Tapi subhanallah dia setia, dia bertanggung jawab, dia menafkahi, dia selalu memiliki waktu untuk keluarga dan lain sebagainya. Maka inilah hak yang harus kemudian ditunaikan oleh masing-masing dari suami dan istri. Dengannya insya Allah pernikahan akan langgeng, menghormati dan memuliakan. 2, dan ini hak istri, berarti ini adalah kewajiban suami. Di antara begitu banyak hak istri dan di saat yang sama itu adalah kewajiban suami, satu yang ulun pilih adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf, mempergaulinya dengan baik, perkataan, perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, berinteraksilah dengan mereka dengan cara yang baik. Kenapa demikian? Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau SAW, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila'in wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu idza dhahabta sawaitahu kassartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlemah lembutlah kepada para wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu yang bagian atas. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, engkau pasti mematahkannya. Dan jika engkau biarkan, maka ia tetap bengkok. Maka berlemah lembutlah kepada kaum wanita. Artinya kita, para suami, yang harus memiliki sifat ini, lemah lembut, baik, hingga kemudian seorang wanita mendapatkan haknya dipergauli atau mendapatkan interaksi yang baik dari suaminya, perkataan dan juga perbuatan. 3, hak suami, dan ini berarti kewajiban istri. Di antara begitu banyak hak suami yang harus dia dapatkan, dan ini berarti kewajiban istri yang harus dia tunaikan adalah at-ta'ah, ketaatan, mentaati suami. Itu hak yang harus dia dapatkan, itu kewajiban yang harus istri tunaikan, taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walirrijali 'alaihinna darajah dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Dan untuk kaum laki-laki atas kaum wanita memiliki satu derajat lebih tinggi. Jika seorang wanita menanamkan ini di benaknya, bahwasanya laki-laki itu, bahwasanya suami itu memiliki satu level lebih tinggi daripadanya, dia pasti akan menunaikan kewajibannya. Apa itu? Mentaatinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, wanita manapun yang menunaikan kewajibannya, khususnya mentaati suaminya, mendapatkan pahala yang luar biasa dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Kata Nabi Muhammad, ayyuma imra'atin shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannah min ayati abwabil jannati syi'ti. Perempuan manapun yang menjaga salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, fokus kepada yang wajib ya, tidak disebutkan yang sunnah di sini. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan yang masih punya hutang, karena kita shoot sekarang di bulan Syawal, segera lunasi. Fokus kepada yang wajib saja nih, hai kaum wanita, hai para istri. Menjaga kemaluannya. Kita sudah bahas di video-video yang lalu. Kehormatan seorang muslim, kehormatan seorang wanita bahkan setelah agamanya ada pada kemaluan. Dia tidak menjaganya, habis kemuliaan dan kehormatannya.
kemudian dia mentaati suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, dikatakan kepadanya kelak nanti di hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surgaku dari pintu mana saja kamu mau. Surga Allah menanti untuk para istri yang taat pada suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam kemaksiatan. Dan istri harus berani mengatakan kebenaran ketika seorang suami memerintahkannya dengan satu perintah, maksiat iya, tapi dia menutupinya dengan topeng ketaatan. Maka istri harus faham agama. Akhirnya dia tahu bahwasanya perintah ini sebuah maksiat di mana dia harus menolaknya. Karena tidak sedikit kemudian para suami mengatasnamakan ketaatan padahal perintahnya adalah kemaksiatan. Kata Nabi Muhammad, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Anak tidak harus taat orang tua, istri tidak harus taat suami, rakyat tidak harus taat pemerintah kalau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa hak dan kewajiban yang paling basic sekali yang harus diketahui oleh siapapun di antara kita yang sudah menikah, yang akan menikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.